Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan di depan gue ini adalah motor yang baru selesai dimodifikasi oleh tim Street Art Custom, yaitu Kawasaki Ninja 250 SL atau yang dikenal dengan Kawasaki Ninja 250 Mono. Ya, jadinya kayak gini. Motor ini dikirim dari Surabaya. Customernya namanya William. Waktu pertama kali masuk di Street Art Custom, konsep yang dia minta adalah konsep tracker scrambler. Gue dan tim langsung ngomongin ke customernya untuk, oke, konsep garis besar adalah tracker scrambler, tapi detailingnya diserahin sama tim custom. Nah, untuk beberapa detailing, jujur gue terinspirasi dari Kawasaki ZX 1400. Di bagian mananya? Hanya di bagian kecilnya, terutama di bagian sini nih. Sirip-sirip ini. Kalau teman-teman lihat ada ZX 1400 yang ada sirip-sirip seperti ini. Jadi nanti kita lihat detail. Nah, sekarang gue ngomongin dulu detailnya yuk. Modifikasi yang dilakukan sebenarnya lumayan alias GGS. Bukan ganteng-ganteng sering gila, bukan. Tapi adalah gampang-gampang susah. Yaitu pertama kali kita memodifikasi di bagian kaki-kaki dulu. Bagian kaki-kaki nggak banyak perubahan. Suspensi depan tetap mempergunakan originalnya dari Ninja 250 Mono. Cuman bannya aja kita ganti menjadi ban dual purpose ukuran 130 di depan dan juga ukuran 150 di bagian belakang. Swing armnya tetap menggunakan swing arm original, tapi kita jadiin double shock, double suspensi belakang. Untuk sektor kaki-kaki itu aja, jadi kita langsung main ke bodi dan sasis. Nah, untuk sasis nih, untuk sasis pengerjaan Ninja Mono memang lebih tricky ketimbang Ninja 250 yang 2 silinder. Kenapa? Karena bentuk sasis ini tuh lebih meluk. Jadi kalau Ninja 250 yang double, sasisnya ada tengahnya baru bercabang dua. Kalau yang ini enggak seperti ini, kayak Yamaha R25. Jadi bikin tankinya bener-bener agak tricky, dia harus besar mau nggak mau ngikutin dari sasis. Nah, untuk sasisnya kita potong dari bagian sini, dari bagian tengah sama di sini. Jadi sasis dari tengah ke sini nih, ini semua udah bikinan. Jadi yang kita pertahanin adalah main frame depan engine-nya aja. Baru dibuat lagi sasis ke belakang dan juga tumpuan untuk suspensi dual shock-nya. Nah, untuk pembuatan bodi nih, ada beberapa elemen bodi yang dibuat oleh tim Street Art Custom. Yaitu yang pertama adalah pasti bagian tangki. Tangkinya sendiri kita bikin dari plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Berbentuk seperti ini. Dibilang besar banget enggak, dibilang kecil juga enggak. Jadi ini medium lah ya. Jadi kalau gue naikin, enggak terlalu gede ya kelihatannya. Sedang lah, pas tuh. Nah, tapi untuk menyembunyikan sasis yang ini, akhirnya dibikinlah semacam air scoop. Kalau di MotoGP itu dibilangnya winglet lah, kayak gitu, winglet ala-ala gitu. Kayak gini, untuk nutupin radiator juga, untuk mengcover radiator. Jadi kalau bagian depan, ini kan seperti winglet untuk nutupin radiator. Cuman biar manis sama tim Street Art, dibikinlah garis-garis ini nih, 3 dimensional line, 1, 2, 3, 4, seperti ZX 1400. Kita ke bagian bodi belakang. Bagian bodi belakang biasanya kan dibikin cover. Kalau kali ini enggak. Untuk jok, di bawah jok ini ada bodi lagi. Bisa teman-teman lihat yang merah-merah ini adalah bodi lagi. Baru jok. Bodi bawah ini gabung dengan cover samping. Dan juga supaya senada dengan depan dibikinin model garis-garis 3 dimensional tadi. Oke, baru kita bikin spakbor belakang. Terus spakbor depannya seperti ini, pakai bracket yang seperti ini nih. Biasanya kan pakai behel, kita cobaan pakai plat sekarang. Ada juga bikin batok nih. Batoknya bisa lihat dari depan, supaya senada juga dibikin garis-garis kayak transformer ya. Tapi nggak apa-apa lah, manis juga kayak gitu. Nggak pakai penutup ini supaya kesannya kayak original bawaannya kayak gini. Nah, yang terakhir adalah pembuatan skid plate. Skid plate ini pakai plat, bukan pakai fiber. Karena fungsinya skid plate, misalnya ada batu gitu kan, ada batu kayak gitu. Jadi kalau bayangin lagi kecepatan tinggi, ada batu kecil tajam, kalau pakai fiber ya pecah. Kalau untuk skid plate, jadi fungsinya harus dipikirin juga. Ya, pengerjaan bodi ini kurang lebih ngerjainnya sekitar 3 minggu untuk ngerjain satu bodi seperti ini. Baru ngerjain bodinya aja, belum sampai dengan pengecetan. Selesai ini semua dibongkar, baru masuk ke pengecetan. Nah, untuk pengecatannya kali ini Firman nggak makan gaji buta, dia kerja. Ya, Firman kerja. Kenapa? Karena gue tahu ngerjainnya PR. Di samping permintaan ada airbrush logo Arsenal The Gunners ini, backgroundnya juga teman-teman lihat dibikin apa ini ya, kalau kata Firman acak-acak kayak gitu. Terus juga ada permintaan wedding ring. tuh William and Ingrid. Jadi ada permintaan wedding ring. Asik sih, romantis. Terus detailnya yang nyebelin dari dibikin sama Firman, buat gue nyebelin kenapa? PR banget bikinnya nih.
Gue kasih lihat di semua line ini. Kalau teman-teman lihat, ininya merah, tapi dalamnya hitam. Ini kan PR bikinnya. Bisa nggak? Bisa dilihat nggak? Ya bayangin harus satu-satu gitu. Ditutup ininya dulu, tutup ini cat merah. Aduh. Ya agak kerajinan sih, mungkin gara-gara kemarin kita bilang makan gaji buta jadi. Dan semuanya loh, di bagian depannya juga tuh. Di bagian depannya garis merahnya nyambung tuh. Nyambung. Terus bagian samping juga garis merahnya dari bodi nyambung ke. Mantap lah. Gue apresiasi banget tim painting buat pengerjaan bodi motor ini. Ya kalaupun ada kekurangan-kekurangan ya namanya juga masih handmade ya. Jadi wajar-wajar aja. Tapi buat gue, penilaian gue pribadi untuk painting motor ini dan juga detail buatan motor ini luar biasa. Salut gue sama tim. Ketika udah selesai dicat, saatnya tim mechanical dari Street Art untuk ngerakit motor ini, nge-reassembly. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh-aneh banget di motor ini. Speedometer masih mempergunakan originalnya. Terus aksesoris ya seperti yang biasa gue lakuin. Radiator cadangan di sini, silencer, stop lamp, sen. Tapi ada permintaan sederhana sih, permintaan hazard. Ada saklar hazard kayak di Ninja atau Z650, Z800 ada hazardnya. Dan juga permintaan untuk sini. Itu colokan USB. Ini colokan USB-nya ditaruh di kunci. Kalau mau pakai nanti tinggal ambil supaya nggak hilang. Seperti apa detail motor ini? Ini dia. Motor ini basicnya adalah Kawasaki Ninja 250 SL atau Ninja Mono yang dimodifikasi dengan style urban tracker. Untuk sektor kaki-kaki nggak banyak perubahan, hanya mempergunakan ban dual purpose Shinko Big Block dengan ukuran 130 di bagian depan dan juga 150 di bagian belakang. Untuk suspensi belakang yang tadinya monoshock kita ganti menjadi dual suspensi. Headlamp depan mempergunakan headlamp daymaker. Sen dan stop lamp mempergunakan LED bright style. Hand grip mempergunakan hand grip recoil black. Spion mempergunakan spion high sider. Stang mempergunakan stang flat bar. Untuk jok dibikin khusus handmade untuk motor ini dengan warna hitam dan jahitannya berwarna merah. Silencer mempergunakan silencer SAC stainless. Dan seluruh parts di motor ini bisa didapatkan dan dibeli di Instagram @sacproduct dan juga @sac.dewata. Nah saatnya nih, tim Street Art Custom test ride motor Ninja 250 sebelum dikirim ke Surabaya. Ya, itu tadi cerita modifikasi tentang Kawasaki Ninja Mono ini yang udah dimodifikasi di Street Art Custom. Thank you buat Bro William yang udah memodifikasi motornya di Street Art Custom. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Arindra Perkasa, bye-bye. Kodok. Kodok. Kenapa kodok? Ngapain lu? Pengen lihat motor custom bang, saya pengen megang takut. Ya, kok takut? Motor custom itu boleh dicoba bro, boleh dipegang. Coba lu naikin dah. Boleh nih bang? Boleh, langsung coba. Tapi bunyi nggak bang? Hah? Bunyi nggak tadi? Kagak. Karena ada alarm ya? Anjing doang, gonggong belakang. Nah, enak nggak? Enak? Boleh nggak gue balik? Boleh, cuman kalau lu pengen tes jalan, langsung datang aja ke IMS.